Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri dengan NIM F1E22338. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dan akan menjelaskan mengenai proses pemurnian sinyal digital menggunakan band pass filter dengan studi kasus analisis suara kucing menggunakan MATLAB dan Fast Fourier Transform atau FFT. Di sini dapat terlihat suatu gambar bahwa sinyal mentah itu terdiri dari berbagai komponen frekuensi. Dengan melalui proses filtering, sinyal tersebut itu dapat dipisahkan menjadi pita frekuensi yang relevan dan pita noise, di mana tujuan utamanya dari adanya eh, studi kasus ini adalah untuk memperoleh informasi suara yang lebih bersih sehingga karakteristik sinyal dapat dianalisis dengan lebih akuratnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu sinyal parasit, di mana ada ancaman terhadap integritas data. Dari sini kita dapat melihat mengapa sih proses penyaringan itu diperlukan. Di gambar yang di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa sinyal murni itu masih memiliki bentuk gelombang yang ideal. Namun, ketika adanya noise ditambahkan, seperti terlihat pada gambar yang di sebelah kanan ini, bentuk sinyalnya menjadi terdistorsi. Di dalam sinyal digital, sistem digital, noise ini dapat menyebabkan kesalahan pembacaan data dan menurunkan kualitas informasi. Oleh karena itu, diperlukanlah proses filter untuk mengurangi pengaruh dari gangguan tersebut. Selanjutnya yaitu dari tekanan udara ke domain frekuensi. Suara itu merupakan gelombang mekanik yang awalnya berada pada domain waktu, di mana prosesnya dimulai dari benda bergetar, benda bergetar, kemudian adanya perbedaan tekanan pada udara, kemudian melewati udara hingga berbentuk atau gelombang, sampai akhirnya dapat terdengar. Di sini dalam mempermudah proses analisis, sinyal pada domain waktu itu diubah menjadi domain frekuensi dengan menggunakan FFT. Pada domain frekuensi, amplitudo itu setiap komponen frekuensi dapat diamati dengan jelas, sehingga frekuensi itu dapat lebih mudah untuk diamati dan juga eh, lebih jelas, sehingga frekuensi itu mm, yang penting lebih mudah untuk diidentifikasi. Selanjutnya kita dapat melihat matriks filter digital. Proses di sini terdapat empat jenis filter, di mana yang pertama adalah low pass filter atau LPF. Low pass filter ini hanya melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. Kemudian ada high pass filter atau HPF. HPF ini adalah kebalikan dari LPF, di mana dia hanya melewatkan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya ada band pass filter. Band pass filter ini hanya melewatkan frekuensi dalam rentang tertentu sehingga eh, untuk selanjutnya yaitu di dalam band stop filter ini justru menghilangkan rentang frekuensi tertentu. Nah, dalam proses studi kasus dengan suara kucing ini, itu menggunakan band pass filter karena karakteristik suara yang ingin dianalisis itu berada pada
rentang frekuensi yang tertentu. Di sini kita dapat melihat anatomi bandpass filter. Di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa respon respon frekuensi dari bandpass filter. Area tengah ini merupakan bagian passband atau daerah frekuensi yang dilewatkan. Sementara frekuensi yang ada di luar ini merupakan termasuk ke stop band dan akan diredamkan. Nah, pada bagian ini juga terdapat faktor mutu atau quality factor yang dirumuskan sebagai Q sama dengan FR per BW. Di mana FR ini adalah frekuensi resonansi atau frekuensi tengah dan BW ini adalah nilai bandwidth. Hmm. Di sini juga ditekankan bahwa semakin besar nilai Q, maka bandwidth-nya semakin sempit sehingga filter itu menjadi lebih selektif dalam memilih frekuensi. Selanjutnya ada fast Fourier transform, mana mesin dekonstruksi. Seperti yang kita tahu, fast Fourier transform atau FFT ini digunakan untuk mencegah sinyal kompleks menjadi komponen-komponen frekuensi penyusunnya. Pada gambar yang di sebelah kiri ini, terlihat gelombang suara yang mentah. Kemudian diproses dengan menggunakan algoritma FFT, maka hasilnya adalah spektrum frekuensi seperti yang terlihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Puncak-puncak spektrum ini menunjukkan bahwa frekuensi dominan yang terdapat di dalam sinyal ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada persiapan eksekusi atau parameter uji coba. Nah, pada tahap simulasi ini ditentukan beberapa frekuensi pengujian seperti dengan nilai frekuensi 8.000 Hz, 16.000 Hz, 32.000 Hz, serta 48.000 Hz, dan yang terakhir ada 96.000 Hz. Di sini sinyal audio itu direkam dengan menggunakan sumber masukan yang sama, kemudian diproses dengan menggunakan MATLAB. Dengan variasi frekuensi sampling ini digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan sistem dalam melakukan ekstraksi atau analisis frekuensi. Nah, untuk arsitektur proses MATLAB-nya, di sini alur program yang digunakannya pertama ada file audio suara kucing yang dibaca menggunakan fungsi audio rate. Selanjutnya menggunakan transformasi FFT untuk mengubah sinyal ke domain frekuensi. Setelah itu diterapkanlah filter Butterworth, di mana bandpass ini menggunakan fungsi Butter. Pada tahapan yang terakhir, dilakukanlah analisis penyaringan untuk melihat frekuensi domain yang berhasil dipertahankan oleh filter. Nah, di sini ada fenomena out of bounds atau kegagalan frekuensi rendah. Pada saat bagian pengujian, ini digunakan frekuensi samplingnya itu sebesar 8.000 Hz dan juga 16.000 Hz. Namun, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bernilai null output. Null output ini adalah kondisi ketika suatu sistem atau program itu tidak menghasilkan keluaran yang digunakan atau bernilai nol
ataupun juga dapat dibilang kosong setelah proses pengolahan yang dilakukan. Nah, eh, dengan keluaran yang nol output ini, itu terjadi karena frekuensi yang tersedia itu tidak memenuhi syarat rentang kerja pada bandpass filter yang telah dirancang. Dengan kata lain, frekuensi sampling itu terlalu rendah sehingga informasi yang diinginkan tidak dapat diproses dengan cara yang baik, secara baik. Nah, kemudian dilakukan uji coba lagi dengan didapatkan keberhasilan ekstraksi spektral. Berbeda dengan pengujian yang sebelumnya dengan menggunakan frekuensi yang 8.000 Hz dan 16.000 Hz tadi, pada frekuensi sampling yang 32.000 Hz, 32.000 Hz, 48.000 Hz, dan juga 96.000 Hz ini, sistem itu berhasil melakukan ekstraksi spektral, di mana frekuensi spektrum frekuensi yang muncul itu menunjukkan bahwa komponen suara utama itu berhasil dipertahankan setelah proses penyarikan, di mana semakin tinggi frekuensi sampling, semakin banyak informasi yang dapat direpresentasikan sehingga hasil analisisnya menjadi lebih baik. Nah, ini dapat dilihat sintesis data, resolusi, proses frekuensinya. Di sini grafik ini membandingkan eh, panjang rentang frekuensi yang dapat diamati pada berbagai frekuensi sampling. Di mana tadi kita sudah mencoba dengan frekuensi 8.000, 16.000 Hz, itu gagal atau no output tadi. Nah, pada frekuensi 32.000 Hz, 48.000 Hz, dan 96.000 Hz ini, nah itu dapat terlihat bahwa frekuensi sampling yang 96.000 Hz ini menghasilkan rentang analisis yang paling besar dibandingkan dengan frekuensi yang lainnya, yaitu frekuensi 32.000 dan juga 48.000 Hz. Di sini kita dapat melihat bahwa frekuensi 96.000 Hz ini menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi sampling itu akan memperluas cakupan frekuensi yang dapat direkam dan juga dianalisis oleh sistem. Nah, dengan dilakukan uji coba dengan beberapa jenis frekuensi samplingnya, itu dapat kita ambil kesimpulan. Yang dimana kesimpulan yang pertama adalah proses anti-aliasing dan rekonstruksi sinyal itu sangat penting untuk menjaga kualitas data sebelum dilakukan analisis kelanjutan. Nah, yang kedua, di mana eh, band pass filter ini harus dirancang sesuai dengan karakteristik sinyal yang akan diproses karena tentang frekuensi yang berbeda itu membutuhkan parameter filter yang berbeda pula. Jadi, hmm, untuk meningkatkan hanya secara secara tanda kutip itu pada filter bass filter filter bandpass ini hanya memotong frekuensi atas dan bawah secara bersamaan dan hanya meninggalkan inti ataupun daging dari sinyal di rentang frekuensi yang tengah. Kemudian untuk selanjutnya kesimpulan yang dapat diambil itu ketergantungan eksekusi, di mana hmm, tidak ada filter yang bersifat universal dengan melakukan studi-studi kasus yang tadi dengan frekuensi sampling
32 kHz, 48 kHz, dan 96 kHz ini berhasil digunakan. Sedangkan untuk frekuensi yang 8 Hz dan juga 16 Hz tadi, itu tidak mampu untuk menghasilkan keluaran yang sesuai. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui mm, contoh studi kasus eh, band pass filter. Di sini saya memohon maaf mungkin apabila terdapat kekurangan ataupun adanya salah dalam penyampaian saya. Saya meminta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.